Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Di antaranya kejutan Sintayong di skuad FIFA Matchday, kekuatan Timnas Indonesia buat Taiwan terperangah, pelatih Korea Selatan puji Garuda Asia. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas Indonesia bakal melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday bulan September 2023 ini. Terkait ranking FIFA, Timnas Indonesia pun harus mengakui keunggulan dari Turkmenistan. Sebab Karakum Warriors ini menghuni peringkat 138. Sementara skuad Garuda menghuni peringkat 150 FIFA. Meski demikian, media Vietnam Soha tetap memprediksi bila Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan ini. Hal tersebut didasari atas keberhasilan Timnas Malaysia mengalahkan Turkmenistan dengan skor 3-1 pada Juni lalu. Soha menilai bahwasanya Malaysia bisa menang, maka Timnas Indonesia juga dapat meraih hasil serupa di FIFA Matchday September nanti. Sebanyak 5 pemain abroad akan memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September ini. Mereka adalah Jordi Alba dari Johor Darul Takzim, Sadil Ramdhani dari Sabah LC, Seun Patidama dari Viking FK, Asnawi Mangkualam dari Jeonnam Dragons, dan Sandi Walsh dari KVB Jelek. Hal ini pun langsung mendapatkan sorotan dari salah satu media Malaysia, Makan Bola. Mereka yakin para pemain abroad yang dipanggil bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sejumlah pemain muda andalan. Di sisi lain, Makan Bola pun juga menyoroti pertaruhan Coach Sintayong terhadap 3 wajah baru yang belum pernah tampil bersama tim senior. Adalah Wahyu Prasetyo dari PSIS Semarang, Rian Kurnia dari Persib Bandung, dan Aji Kusuma dari Persija Jakarta. Pelatih Sintayong kembali memberikan kesempatan kepada Egy Maulana Fikri memperkuat Timnas Indonesia. Menurut juru racik asal Korea Selatan ini sebenarnya tidak ada alasan istimewa soal pemanggilan Egy Maulana Fikri. Ia menunjukkan kerja keras di Liga, untuk itu Egy pantas dipanggil ke tim nasional yang dibekal performanya bersama klubnya yang mengarungi kompetisi. Di mana bersama Dewa United, Egy telah mencatatkan 2 gol dan 2 assist dari 10 pertandingan Liga 1 musim ini. Pelatih Timnas Taiwan U23 Zheng Tailin sudah melakukan observasi terhadap 2 lawan yang akan dihadapi Timnas Taiwan U23 di kualifikasi Piala Asia U23, yakni Turkmenistan dan Indonesia. Dari sini pun ia mendapati bahwa kekuatan skuad Garuda Muda jauh lebih baik dibandingkan anak-anak asuhnya. Untuk itu, cara pertahanan meredam serangan Indonesia menurutnya akan menjadi kunci dalam pertandingan. Sementara itu, guna memberikan perlawanan kepada pasukan Sintayong, ia pun membawa anak asuhnya untuk mengakrabkan diri dengan sepak bola Asia Tenggara, yakni dengan menggelar TC di Malaysia. Bahkan, Taiwan mengagendakan uji tanding melawan Timnas Malaysia U23 sebelum berangkat ke tanah air. Dalam persiapan di Malaysia, Thailand pun juga sudah mempersiapkan strategi yang akan digunakan untuk menghadapi Turkmenistan dan skuad Garuda. Tentu sangat menarik mengingat Harimau Malaya Muda sempat menumbangkan Garuda di babak penyisihan grup Piala AFF U23 kemarin. Lalu apakah ini cara Taiwan untuk mencuri ilmu dari Malaysia U23? Seperti yang kita ketahui bahwa Sintayong akan menakodai Timnas Indonesia U23 untuk mengarungi kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ex-pelatih Timnas Korea Selatan tersebut pun sudah memanggil 27 pemain untuk ajang ini. Target PSSI pun jelas, yaitu membawa Timnas U23 ke putaran final Piala Asia U23 di Qatar. Tentu, target dari PSSI ini adalah hal yang cukup menantang bagi Sintayong. Pasalnya Garuda Muda sendiri tidak pernah lolos sekalipun ke ajang Piala Asia U23. Meski begitu, Sintayong sangat optimis dengan tantangan tersebut. Salah satu yang membuat Coach Shin optimis adalah karena Garuda Muda akan bertanding di kandang sendiri. Salah satu media Vietnam yaitu Soha justru mengeluarkan pendapat bahwa Timnas U23 Indonesia dipastikan bakal kesulitan di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Menurut mereka, faktor kandang tidak akan menguntungkan Garuda Muda saat bertanding di ajang ini. Di lain sisi, Soha membawa statistik yang tidak memihak kiprah Indonesia di Piala Asia U23 ini. Disebutkan dalam artikel tersebut bahwa statistik tim Grup K tidaklah sederhana bagi Timnas U23 Indonesia.
Di mana kali terakhir Indonesia lolos babak penyisihan grup Piala Asia adalah pada 2012. Seoul juga memperkuat prediksinya dengan rekam jejak superior calon lawan Garuda Muda selama uji coba sebelum kualifikasi ini. Di mana baru-baru ini Turkmenistan sukses menjungkalkan Cina pada laga uji coba. Hal inilah dinilai sebagai ancaman bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia dan Timnas U23 memiliki agenda bersamaan. Untuk skuad senior akan melakukan TC di Surabaya, sementara untuk skuad U23 akan melakukan TC di Solo. Menanggapi ini, Sintayong mengakui awalnya terlihat sulit dengan adanya dua agenda yang berdekatan. Namun, ia sangat terbantu dengan jajaran staf kepelatihan di Timnas Indonesia. Sintayong mengaku tidak mudah mengatur waktu untuk menukangi dua tim sekaligus dalam waktu berdekatan. Bahkan rela menempuh perjalanan pulang pergi dengan jarak yang cukup jauh. Kendati akan menempuh perjalanan bolak-balik Solo-Surabaya, Sintayong tetap lebih memilih fokus untuk Timnas Indonesia U23. Sementara untuk skuad senior ia akan percayakan pada tangan kanannya. Timnas U24 Indonesia besutan Indra Syafri akan mulai menggelar pemusatan latihan atau TC pada 5 September. Agenda TC digelar Timnas U24 Indonesia guna menatap Asian Games 2023 di Hangzhou, China, yakni pada 23 September hingga 8 Oktober ini. Menatap turnamen ini, Indra Syafri pun berencana komposisi skuad Timnas U24 adalah berasal dari Timnas Indonesia dan Timnas U23 Indonesia asuhan Sintayong. Kendati begitu, Indra Syafri masih harus menunggu kedua kesebelasan tersebut merampungkan ajang yang dilewati. Terkait keinginan ini, Indra Syafri pun juga sudah menjalin komunikasi dengan Sintayong. Dirtek PSSI itu pun menjelaskan bahwa saat ini konsentrasi penuh harus ditaruh ke FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Usai laga uji coba melawan Timnas U17 di Stadion Patriot Candrabaga pada Rabu malam, pelatih Korea Selatan U17 Byung Sung Hwan memberikan sejumlah pujian kepada Timnas Indonesia. Menurut Byung Sung Hwan, penampilan Garuda Asia yang penuh kerja keras mampu menyulitkan Korea untuk mencetak banyak gol. Selain itu, kehadiran 1.451 penonton di Stadion Patriot rupanya juga cukup memberikan tekanan pada Taeguk Warriors muda. Dalam kesempatan ini, Byung juga tidak membantah bahwa pemain-pemain Indonesia memiliki potensi berkembang dengan mempunyai kans bermain di Liga Korea, yakni seperti Asnawi Mangkualam. Setelah menjalani uji tanding melawan Korea Selatan U17, Bima Sakti Tukiman mengaku sudah memiliki gambaran kerangka Timnas Indonesia U17. Namun demikian, Bima dan tim pelatih bersama konsultan Frank Wormuth akan terus mencari komposisi terbaik. Sementara itu, beberapa posisi yang dibutuhkan Bima adalah bek sayap kanan dan penyerang. Sebab dalam laga uji coba melawan Korea semalam, sisi kanan pertahanan Indonesia dieksploitasi oleh Korea. Dan satu-satunya gol Korea dalam laga tersebut tercipta dari serangan sebelah kanan. Sejumlah kekurangan masih terlihat pada performa Timnas Indonesia U17 usai kalah 0-1 dari Korea Selatan dalam uji coba semalam. Di antaranya adalah masih kesulitan menembus pertahanan lawan. Beruntung, Indonesia masih memiliki keberanian dalam melepaskan sejumlah tembakan yang membuat Korea was-was. Selanjutnya adalah lini belakang yang masih terlihat panik. Gol pertama Korea menjadi bukti kurang komunikasinya antar pemain. Kemudian Garuda Asia juga masih terlihat lambat dalam membuat keputusan. Tak hanya itu, umpan tidak akurat ini juga banyak terjadi pada babak pertama.